soal pertemuan 2. Soal yang pertama, tentukan pernyataan manakah di bawah ini yang merupakan preposisi. Preposisi itu pernyataan benar atau salah. A. 3 ditambah 15, nilainya situ 17, berhal nilainya 18. Jadi pernyataan ini salah dan bisa dibilang preposisi. Yang B. Untuk beberapa bilangan bulat N, di situ nilainya tidak diketahui. Jadi pernyataan ini tidak bisa dibenarkan benar atau salah dan bukan preposisi. Yang selanjutnya, C. X ditambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap bilangan real X dan Y. Pernyataan ini bisa dibilang preposisi karena ini termasuk atau bersifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung pada dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya tetap sama dengan X dan Y adalah bilangan real. Jadi ini bisa dibilang preposisi. Yang selanjutnya, setiap bilangan bulat genap lebih dari 4 merupakan penjumlahan dua bilangan prima. Ini juga bisa dibilang preposisi karena bilangan genap lebih dari 4, 6, 8, 10, 12 dan sebagainya. Sedangkan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. Oleh karena itu tidak semua penjumlahan dua bilangan prima menghasilkan bilangan genap lebih dari 4. Selanjutnya, tidak ada orang hutan hidup di kota. Itu tidak tahu pernyataan ini benar atau salah. Jadi ini bukan preposisi. Ambil 5 buah buku di atas meja. Ini kalimat perintah, jadi ini bukan preposisi. Selanjutnya 4 ditambah X sama dengan 5. Kita tidak tahu nilai X-nya berapa. Jadi pernyataan ini juga bukan preposisi. Selanjutnya, misalkan P adalah Iwan bisa berbahasa Inggris, Q adalah Iwan bisa berbahasa Jerman, dan R adalah Iwan bisa berbahasa Prancis. Terjemahkan kalimat majemuk berikut ke dalam notasi simbolik. Iwan bisa berbahasa Inggris atau Jerman, P atau Q. Iwan bisa berbahasa Jerman tetapi tidak berbahasa Prancis, Q tetapi tidak R. Iwan bisa berbahasa Inggris atau bahasa Jerman atau tidak bisa berbahasa Prancis atau bahasa Jerman, P atau Q atau tidak dalam kurung R atau Q. Tidak benar bahwa Iwan bisa berbahasa Inggris atau bahasa Prancis, tidak dalam kurung P atau R. Tidak benar bahwa Iwan bisa berbahasa Inggris atau bahasa Prancis tetapi tidak bahasa Jerman, tidak P atau R tetapi tidak Q. Tidak benar bahwa Iwan tidak bisa berbahasa Inggris, Prancis maupun Jerman, tidak dalam kurung P dan Q dan R. Selanjutnya, soal nomor 3, untuk menerangkan karakteristik mata kuliah X, misalkan P-nya kuliah menarik, Q-nya dosen enak, soal ujian R-nya soal ujian yang mudah. Yang pertama, kuliahnya tidak menarik, dosennya tidak enak, dan soal ujiannya tidak mudah. Tidak dalam kurung P dan Q dan R. Kuliah menarik dan soal ujiannya tidak mudah, namun tidak keduanya, P atau tidak R dalam kurung tidak P dan tidak R. Salah bahwa kuliahnya menarik tetap berarti dosennya enak dan soal ujiannya mudah. Tidak dalam kurung P tetapi Q dan R. Selanjutnya soal pertemuan 4, diketahui situ X-nya beca, motor, sepeda, mobil, truk. A-nya kendaraan yang nyaman digunakan untuk berpergian jarak jauh. Untuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, intinya untuk 4 orang. Yang pertama, untuk beca saya beri nilai 0,4 karena beca bukan alat yang digunakan untuk berpergian jarak jauh untuk 4 orang. Jadi saya kasih nilai cuma 0,4. Motor 0,6, sepeda 0,2, mobil saya beri nilai paling tinggi yaitu 1 karena memang mobil alat yang bisa digunakan untuk keluarga dan bisa dibawa bepergian jarak jauh. Truk 0,8. Maka himpunan fazinya 0,4 beca, 0,6 motor, 0,2 sepeda, 1 mobil, 0,8 truk. Selanjutnya sama kita rubah ke himpunan fazi. Himpunan bilang asli 10, 20, 25, 35, 45. Himpunan yang mendekati 25. Di situ untuk nilai 10 saya beri 0,4 karena cukup jauh dari 25. 20 saya beri nilai 0,8 karena mulai dekat dengan 0,25 nilai 25 tadi, jadi saya beri nilai 0,8. 25 itu sendiri karena yang dicari memang nilai 25, jadi saya beri nilai 1. Untuk 35 saya beri 0,6 karena nilai 35 dari 25 itu selisihnya sekitar 10 angka, sedangkan dari 20 ke 25 itu cuma 5 angka. Kenapa 20 jauh lebih tinggi daripada 35? 45 saya beri 0,2 karena memang 45 paling jauh. Selanjutnya 3, definisikan sama ke dalam himpunan fazi. Himpunan bilang asli 10, 15, 30, 40, 45. Himpunan yang menjauhi 50. 10 saya beri nilai 1 karena paling jauh dari 50. 15 0,95. 30 0,6, 40 0,3 dan 50 itu sendiri karena sangat dekat, memang bilangan itulah yang dicari, jadi 0. Selanjutnya soal pertemuan 6, carilah dan kemudian buktikan melalui induksi matematika suatu rumus umum berdasarkan pengamatan berikut. 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu kalau dikalikan 1 kali 1 kali 1 nilainya 1. Jadi pernyataan pertama benar.
2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 nilainya 8, 3 ditambah 5 juga nilainya 8, jadi pernyataan yang kedua benar. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 nilainya 27, 7 ditambah 9 ditambah 11 juga nilainya 27, jadi itu juga benar. 4 pangkat 3 nilainya 64, 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 nilainya juga 64, jadi pernyataan ini benar. Selanjutnya, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah pangkat 3 dari 3 buah bilangan bulat positif berurutan selalu habis dibagi 9. Misalkan bilangan berurutannya kita asumsikan n minus 1, n plus 1, lalu kita pangkatkan 3. Terus kita jabarkan, maka hasilnya 3n pangkat 3 ditambah 6n. Ketika kita masukkan n-nya misalkan bernilai 1, maka hasilnya 3 ditambah 6 sama dengan 9, maka habis dibagi 9. Ketika n-nya kita asumsikan sebagai k, 3k pangkat 3 ditambah 6k, maka habis dibagi 9. Kita asumsikan lagi n sama dengan k plus 1. Kita jabarkan, nanti hasilnya yaitu 3k pangkat 3 ditambah 6k. Yang pertama itu habis dibagi 9, yang kedua 9k pangkat 2 ditambah 9k ditambah 9 itu juga habis dibagi 9. Selanjutnya 14, buktikan induksi matematika jika A, B1, B2, Bn adalah himpunan n lebih besar atau sama dengan 2, maka A irisan dalam kurung B1 gabung B2 gabung Bn sama dengan A iris B gabung A iris B2 gabung A iris Bn. Jadi jawab misalkan n-nya sama dengan 2. Karena untuk n2 pernyataan benar, maka kita asumsikan n sama dengan k, pernyataannya juga benar, sehingga dengan induksi matematika akan dibuktikan dengan n sama dengan k plus 1. Jadi kita masukkan B1 gabung B2 gabung BK, kita jabarkan dan nanti dapat hasilnya A iris B1 gabung B2 gabung BK gabung BK plus 1 sama dengan dalam kurung A iris B1 gabung A iris B2 gabung sampai dengan A gabung A iris BK gabung A iris BK plus 1 dari basis dan sama dengan K plus 1, pernyataan sesuai, maka pernyataan di atas benar.